Bayangkan kengerian menyelimuti malam di sebuah villa tua di Malang, Jawa Timur. Gelap pekat menyelimuti bangunan yang menyimpan cerita kelam selama 2 dekade. Tawa riang berubah menjadi jeritan ketakutan saat seorang wanita pemberani, Luna Maya, mencoba menantang aura mistis seorang diri. Namun, tak disangka, kehadiran Luna justru membangkitkan amarah kekuatan tak kasat mata, menyeretnya ke dalam pengalaman spiritual yang mengerikan hingga batas kesadarannya. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Dukungan Anda dengan menyukai dan berlangganan ke saluran ini sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Cerita ini diawali ketika Luna Maya memberanikan diri memasuki gerbang berkarat villa angker tersebut. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya di lereng Gunung Bromo. Luna Maya berdiri mematung di depan sebuah gerbang besi tinggi yang sebagian besar tubuhnya telah dimakan karat. Di hadapannya, berdiri megah sebuah bangunan tua bergaya Eropa, Villa Bromo. Cat putihnya telah mengelupas, meninggalkan dinding kusam yang seolah memiliki ribuan mata tak terlihat yang mengawasinya. 20 tahun sudah villa ini kosong, menjadi saksi bisu tragedi yang menimpa keluarga pemiliknya. Sambil memegang kamera, Luna menarik napas dalam-dalam. Ia datang sendirian. Sebuah keputusan nekat yang didasari oleh rasa penasaran yang membuncah. Cerita dari mulut ke mulut tentang keangkeran tempat ini justru menjadi magnet yang menariknya datang. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong gerbang yang mengeluarkan suara decitan panjang yang memilukan, seolah rintihan arwah yang terganggu. Begitu kakinya melangkah melewati gerbang, udara terasa semakin berat dan menyesakkan. Bau apek dan lembab menusuk hidungnya. Suara jangkrik yang tadinya ramai, mendadak senyap. Hanya ada keheningan yang aneh, keheningan yang terasa lebih hidup daripada keramaian. Luna menyalakan senter dari kameranya, menyorot jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering. Di kejauhan, ia bisa melihat sebuah bangunan kecil terpisah dari bangunan utama, sebuah gereja tua yang tampak tak kalah menyeramkan. Ia memutuskan untuk menjelajahi bangunan utama terlebih dahulu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan kakinya, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam pelukan kegelapan villa itu. Luna melangkahkan kakinya perlahan menaiki teras marmer yang retak. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh itu sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorongnya. Engsel pintu yang kering kembali mengeluarkan suara derit yang lebih keras, bergema di seluruh ruangan seolah mengumumkan kedatangan tamu tak diundang. Cahaya senter dari kameranya langsung menari-nari di dalam lobi utama yang luas. Debu tebal berterbangan di udara, berkilauan seperti serbuk ajaib di bawah sorotan cahaya. Perabotan besar khas Eropa masih tertata rapi, namun semuanya tertutup kain putih yang kini warnanya telah berubah menjadi kelabu karena debu dan waktu. Suasananya begitu sunyi, sepi yang mencekam. Luna bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia mencoba berbicara pada kameranya, berusaha memecah keheningan sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam bangunan utama. Auranya benar-benar berbeda. Berat sekali rasanya. Bisiknya pelan. Ia berjalan melewati lobi, menuju sebuah lorong panjang yang gelap. Di sisi kiri dan kanan lorong terdapat beberapa pintu kamar yang tertutup rapat. Luna merasa bulu kuduknya berdiri. Bukan karena hawa dingin, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari salah satu sudut gelap di ujung lorong. Ia mengarahkan kameranya ke sana, namun hanya menemukan sebuah lukisan besar bergambar seorang wanita Eropa dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dari salah satu kamar di sebelah kanannya, ia mendengar suara gesekan pelan. Seperti suara kuku yang digarukan ke permukaan kayu. Langkahnya terhenti. Ia menahan napas, berusaha mempertajam pendengarannya. Suara itu hilang. Luna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tikus atau hewan lain yang bersarang di rumah kosong ini. Ia melanjutkan langkahnya dengan lebih waspada. Namun baru beberapa langkah, ia kembali mendengar suara. Kali ini lebih jelas. Suara seorang wanita yang sedang bersenandung lirih.
Melodi yang didendangkan terdengar begitu sedih dan menyayat hati, membuatnya merinding hingga ke tulang. Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di belakang telinganya. Luna sontak membalikkan badan, menyorotkan cahaya senternya ke lorong gelap di belakangnya. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Namun senandung lirih itu masih terdengar. Kini seolah menjauh, bergerak menuju salah satu ruangan di ujung lorong. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti sumber suara itu. Rasa waspadanya meningkat. Ia merasa ada sesuatu yang sedang bermain-main dengannya, memancingnya untuk masuk lebih dalam kejebakan. Ia memutar tubuhnya kembali dan berjalan cepat keluar dari bangunan utama. Napasnya terengah-engah, seolah baru saja lari dari kejaran sesuatu yang tak terlihat. Udara malam yang dingin terasa melegakan paru-parunya yang sesak karena debu dan ketegangan. Ia menatap ke arah bangunan kedua yang ia lihat tadi, gereja tua itu. Entah kenapa, kakinya seolah ditarik untuk melangkah ke sana. Mungkin di dalam rumah ibadah, ia akan merasa lebih aman. Sebuah pemikiran naif yang akan segera ia sesali. Pintu gereja itu tidak terkunci. Di dalamnya, beberapa baris bangku kayu panjang tampak lapuk dimakan usia. Di depan, sebuah altar sederhana berdiri dengan sebuah salib besar yang tergantung di dinding belakangnya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kaca patri yang tinggi menciptakan bayangan-bayangan aneh di seluruh ruangan, membuatnya tampak seperti portal ke dimensi lain. Suasananya terasa sakral, namun juga ganjil. Luna berjalan perlahan di lorong tengah. Kameranya terus merekam setiap sudut. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan membuat lelucon. Tempatnya bagus juga ya. Mungkin kalau dibersihkan, bisa dipakai buat acara nikahan yang unik. Guraunya dengan tawa kecil yang dipaksakan, lebih untuk didengar oleh dirinya sendiri. Hening. Tak ada jawaban. Luna tersenyum lega. Ia melanjutkan langkahnya mendekati altar. Ia baru saja akan menyentuh permukaan meja altar yang berdebu ketika sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. Bukan senandung, bukan pula bisikan, melainkan suara tawa seorang perempuan yang melengking dan penuh ejekan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan gereja yang kosong, seolah menertawakan lelucon yang baru saja ia lontarkan. Tawa itu datang dari segala arah, membuatnya tak tahu harus menoleh kemana. Tawa itu berhenti secepat ia dimulai, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Tubuh Luna membeku di tempat. Matanya membelalak ngeri. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak untuk lari, keluar dari tempat terkutuk itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Namun ada sesuatu yang menahannya. Sebuah kekuatan tak terlihat. Campuran antara rasa penasaran seorang penjelajah dan tarikan aneh dari energi gelap villa ini. Seolah tempat ini belum selesai dengannya. Dengan tangan gemetar, ia mencengkeram kameranya lebih erat. Benda itu adalah satu-satunya pelindung dan saksi yang ia miliki. Siapapun kamu, tunjukkan dirimu, ucapnya dengan suara bergetar. Lebih terdengar seperti permohonan daripada tantangan. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang kembali berdesir melalui jendela-jendela pecah. Luna tahu ia tidak bisa berlama-lama di dalam gereja. Perasaan diawasi semakin kuat. Ia melangkah mundur perlahan. Matanya tak pernah lepas dari altar yang gelap, sebelum akhirnya berbalik dan setengah berlari keluar dari gereja. Kini ia berdiri di halaman tengah, di antara bangunan utama dan gereja. Namun ada satu bangunan lagi yang menarik perhatiannya. Sebuah bangunan yang lebih kecil di bagian paling belakang properti, yang tampak paling tua dan paling tidak terawat. Dari cerita yang ia dengar, bangunan belakang itulah pusat dari semua kegiatan mistis di villa ini. Konon, bangunan itu dulunya adalah tempat praktik seorang dukun beranak. Banyak cerita kelam beredar tentang janin-janin tak berdosa yang nasibnya berakhir di sana, dikubur tanpa nama di pekarangan belakang. Tempat itu adalah magnet bagi arwah-arwah penasaran. Sebuah dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan membuatnya melangkahkan kaki ke sana. Semakin dekat ia dengan bangunan itu, semakin ia merasakan aura yang luar biasa pekat. Bukan lagi rasa dingin, melainkan hawa panas yang aneh. Dadanya mulai terasa sesak, sulit untuk bernapas.
Perasaan sedih dan marah yang mendalam tiba-tiba menyelimuti hatinya. Emosi yang ia yakin bukan miliknya. Seolah dinding bangunan itu memancarkan semua penderitaan yang pernah terjadi di dalamnya. Ia kini berdiri tepat di depan pintu kayu lapuk bangunan itu, merasakan gelombang kebencian yang begitu kuat dari baliknya. Dengan tangan yang lebih berat dari sebelumnya, Luna mendorong pintu bangunan belakang itu. Di dalam, hanya ada satu ruangan kecil yang pengap. Tidak ada perabotan, hanya sebuah meja kayu reot di tengah ruangan. Lantainya terbuat dari tanah padat, dan di beberapa sudut, tampak gundukan-gundukan kecil yang aneh. Disinilah semua energi negatif itu berpusat. Perasaan marah dan sedih yang luar biasa menyerbu kesadarannya, membuatnya pusing dan mual. Ia merasa seperti akan menangis tanpa alasan. "Aku tahu kamu di sini," kata Luna. Suaranya serak. "Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin tahu." Hening. Tapi keheningan ini terasa berbeda. Terasa berat dan mengancam. Luna merasa frustrasi. Emosi yang bukan miliknya itu mulai mengambil alih. Rasa marah yang membara membuatnya melakukan sesuatu yang di luar kendali. Ia melihat sebuah batu kecil di lantai, dan dengan tendangan penuh amarah, ia menyepaknya hingga membentur dinding di seberang ruangan. "Jawab aku!" teriaknya. Seketika, suhu di ruangan itu turun drastis. Dari sudut tergelap di ruangan itu, yang tidak terjangkau oleh cahaya senternya, sesuatu bergerak. Kamera yang ia pegang berhasil menangkap sepersekian detik gerakan itu. Sesosok bayangan putih berbentuk perempuan tampak melesat terbang dari sudut ruangan, langsung ke arahnya. Pada saat yang bersamaan, Luna merasakan sakit yang luar biasa, seolah ada sebilah pisau es yang menusuk tepat di bagian tengah dadanya. Rasa sakit itu begitu nyata dan menyiksa. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia terhuyung mundur. Kedua tangannya mencengkeram dada. Pandangannya mulai kabur. Kamera terlepas dari genggamannya. Jatuh ke lantai tanah dengan suara gedebuk pelan. Lensanya kini mengarah ke atas, merekam wajah Luna yang pucat pasi dan penuh peluh. Matanya membelalak ketakutan sebelum akhirnya terpejam dan tubuhnya ambruk ke lantai. Ruangan itu kembali hening, hanya menyisakan suara napas berat yang aneh, napas yang bukan milik Luna Maya. Kamera di lantai tanah itu terus merekam. Selama beberapa saat, tidak ada yang bergerak, hanya kegelapan dan keheningan. Lalu, perlahan, tubuh Luna yang terbaring kaku mulai bergerak. Bukan gerakan orang yang siuman, melainkan gerakan patah-patah yang mengerikan, seperti boneka yang tali-talinya ditarik oleh dalang tak terlihat. Dengan sekali gerakan sentak, tubuh Luna duduk tegak, kepalanya terkulai ke samping, sebelum akhirnya terangkat perlahan. Matanya terbuka, namun itu bukan lagi mata Luna. Tidak ada lagi sorot penasaran atau ketakutan di sana. Yang ada hanyalah tatapan dingin, kosong, dan penuh kebencian. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Terdiam sejenak, kepala itu menoleh ke kiri dan ke kanan, mengamati ruangan seolah baru pertama kali melihatnya melalui mata manusia. Lalu, dari bibir Luna, keluar suara. Suara serak, berat, dan sama sekali berbeda. Suara itu berbicara dalam bahasa Jawa Kromo Inggil yang kental dan penuh penekanan. "Lancang sekali kamu datang ke tempatku. Mengusik ketenangan yang sudah lama aku nikmati," kata suara itu. Tubuh Luna berdiri dengan gerakan yang tidak wajar. Ia berjalan mendekati kamera yang tergeletak di lantai, lalu berjongkok. Wajahnya kini memenuhi seluruh layar. Tatapan mata yang kosong itu seolah menembus lensa, menatap langsung kepada siapa saja yang menonton rekaman ini. "Kamu pikir aku arwah dari rumah ini? Aku adalah penghuni hutan ini. Tempat ini sekarang adalah istanaku," lanjut suara itu dengan nada mengancam. "Dan kamu, manusia sombong, telah membangunkanku dengan energimu yang kotor." Sosok itu, yang menggunakan raga Luna, tertawa. Tawa yang sama seperti yang Luna dengar di gereja. Melengking, dingin, dan penuh kemenangan. Tiba-tiba, tawa itu berhenti. Wajahnya kembali datar dan dingin. "Pergi, atau kamu tidak akan pernah bisa kembali. Raga ini akan menjadi milikku selamanya."
Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, tubuh Luna kejang hebat. Matanya memutar ke atas hingga hanya bagian putihnya yang terlihat, dan ia kembali ambruk ke belakang, tergeletak tak bergerak di lantai tanah yang dingin. Kamera terus merekam keheningan yang kini terasa jauh lebih pekat dan mematikan dari sebelumnya. Entah berapa lama waktu berlalu. Luna perlahan membuka matanya. Hal pertama yang ia rasakan adalah sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, terutama di bagian dada yang terasa seperti baru saja ditusuk. Kepalanya pusing, dan bau tanah yang lembab memenuhi penciumannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba untuk duduk. Pandangannya jatuh pada kamera yang tergeletak tidak jauh darinya. Masih menyala dengan lampu indikator berkedip lemah. Ia tidak ingat apa yang terjadi setelah ia merasakan sakit di dadanya. Ingatannya kosong. Namun, instingnya berteriak bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu. Tanpa berani melihat hasil rekaman di kameranya, ia meraih benda itu dan dengan tertatih-tatih, bangkit berdiri. Setiap langkah keluar dari bangunan terkutuk itu terasa seperti mengangkat beban bertonton. Perjalanan keluar dari kompleks villa itu menjadi sebuah labirin yang membingungkan. Jalan setapak yang ia lewati tadi seolah telah berubah. Beberapa kali ia merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pepohonan di sekelilingnya seolah merapat, dan suara-suara aneh kembali terdengar dari kedalaman hutan. Bukan lagi suara yang jelas, melainkan bisikan-bisikan angin yang seperti mengejeknya. Dengan pertolongan Allah, setelah terasa seperti selamanya, ia akhirnya menemukan gerbang utama. Ia tidak pernah merasa selega ini hanya dengan melihat jalanan beraspal. Ia berlari menuju mobilnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Namun, teror belum berakhir. Mesin mobilnya tidak mau menyala. Berkali-kali ia mencoba. Yang terdengar hanyalah suara starter yang lemah. Tepat saat ia hampir putus asa, mesin mobil itu tiba-tiba menyala dengan raungan keras. Tanpa membuang waktu, ia langsung tancap gas. Saat berkendara menjauhi villa, ia melirik dari kaca spion. Di antara pepohonan di dekat gerbang villa, ia sempat melihat siluet bayangan hitam tinggi besar yang berdiri diam, seolah mengantarkan kepergiannya. Luna terus mengemudi tanpa henti, meninggalkan desa dan hutan itu di belakangnya. Ia selamat. Fisiknya memang berhasil keluar dari villa itu, namun ia tahu, sebagian dari jiwanya mungkin tertinggal di sana. Dan ada sesuatu yang lain, sesuatu dari villa itu, yang kini mungkin telah ikut bersamanya pulang. Bab 8. Bayangan di kota Surabaya. 1 minggu telah berlalu sejak malam mengerikan di Villa Bromo. Luna kembali ke rutinitasnya di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya. Ia tinggal di sebuah apartemen modern di lantai 15, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota yang gemerlap. Siang hari, kesibukan pekerjaan membuatnya bisa sedikit melupakan teror yang ia alami. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah efek dari kelelahan, sugesti, dan tempat yang memang sudah angker. Kamera yang merekam semua kejadian itu masih tersimpan di dalam tas. Belum berani ia sentuh apalagi melihat isinya. Namun, ketika malam tiba dan ia sendirian di dalam apartemennya, sisa-sisa ketakutan itu kembali merayap. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil yang ia coba abaikan. Saat sedang mencuci muka di wastafel, ia seperti mendengar suara orang berbisik lirih tepat di telinganya. Namun saat menoleh, hanya ada suara pendingin ruangan. Kunci apartemen yang ia letakkan di meja makan, tiba-tiba sudah berada di lantai dekat pintu masuk. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menganggapnya ceroboh dan pelupa. Tapi mimpi buruk itu adalah hal yang paling sulit untuk diabaikan. Setiap malam, tanpa gagal, ia kembali terlempar ke bangunan belakang villa itu. Ia merasakan lagi kemarahan yang bukan miliknya, kesedihan yang mencekik, dan rasa sakit di dadanya. Dan setiap kali, mimpinya berakhir dengan adegan yang sama. Ia melihat bayangannya sendiri di sebuah cermin yang retak. Namun dari cermin itu, sepasang mata yang penuh kebencian balas menatapnya. Mata yang sama dengan yang ia lihat di dalam raganya sendiri. Malam itu, ia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia duduk di tepi tempat tidur,
mencoba menenangkan diri dengan menatap lampu-lampu kota dari jendelanya. Keheningan malam di apartemennya terasa pekat. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu, ia mendengar sebuah suara. Suara yang membuat darahnya seketika terasa dingin. Suara gesekan yang pelan namun jelas. Seperti suara sebuah benda kasar yang diseret di atas lantai parket kayu. Suara gesekan itu berhenti seketika. Luna menahan napas. Telinganya berusaha menangkap suara sekecil apapun. Hening. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Dengan jantung yang terasa akan melompat dari dadanya, ia meraih ponselnya di meja samping tempat tidur, menyalakan senternya, dan melangkah keluar dari kamar. Ia berjalan dengan sangat pelan. Setiap derit lantai di bawah kakinya terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Cahaya senter ponselnya menyapu ruang tamu yang remang-remang. Sofa, meja kopi, rak televisi, semua tampak normal. Tidak ada yang aneh. Ia berjalan menuju sumber suara tadi, di dekat pintu balkon. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah goresan panjang dan dalam merusak lantai parket kayunya yang mengkilap. Goresan itu seolah dibuat oleh benda yang sangat berat dan kasar. Dimulai dari dekat pintu balkon dan berakhir di tengah ruangan. Tidak ada benda apapun di sana yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu. Sejak malam itu, teror tidak lagi malu-malu. Sosok bayangan hitam tinggi yang ia lihat di spion mobil, kini sering muncul di sudut matanya. Saat ia sedang menonton televisi, sosok itu berdiri di ambang pintu kamarnya. Saat ia memasak di dapur, sosok itu berdiri di ujung lorong. Setiap kali Luna menoleh untuk melihatnya dengan jelas, sosok itu langsung lenyap, hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk. Luna semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia hidup dalam ketakutan konstan di dalam rumahnya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Setelah pulang kerja dengan tubuh lelah, ia memutuskan untuk mandi air hangat, berharap bisa merilekskan otot dan pikirannya yang tegang. Uap panas memenuhi seluruh kamar mandi, membuat cermin besar di atas wastafel menjadi buram. Setelah selesai, ia melilitkan handuk di tubuhnya dan melangkah keluar dari bilik pancuran. Ia mengusap sebagian permukaan cermin yang berembun itu dengan telapak tangannya untuk melihat bayangannya. Namun, yang ia lihat bukan hanya wajahnya yang pucat. Di permukaan cermin yang ia bersihkan itu, tertulis sebuah kata. Kata itu terbentuk dari embun yang tidak terhapus, seolah ditulis oleh jari tak terlihat dari sisi lain cermin. Satu kata yang membuatnya gemetar hebat. Kata itu adalah, kembalikan. Luna menjerit dan terhuyung mundur. Menjauh dari cermin itu seolah permukaannya bisa membakarnya. Ia terpleset di lantai yang basah dan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Kembalikan. Apa yang harus ia kembalikan? Ia tidak mengambil apapun dari villa itu selain rekaman video yang bahkan belum berani ia tonton. Malam itu, Luna tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di sudut kamarnya sambil memeluk lutut, dengan semua lampu menyala terang, hingga azan subuh berkumandang. Keesokan paginya, hari Senin, dengan mata bengkak dan wajah pucat, ia tahu ia tidak bisa menghadapi ini sendirian lagi. Rasa skeptisnya telah hancur lebur, digantikan oleh keputusasaan. Ia teringat percakapannya dengan seorang rekan kerja senior beberapa bulan lalu tentang tempat-tempat spiritual di Surabaya. Ia pun memberanikan diri menelepon rekan kerjanya itu, menceritakan masalahnya dengan samar, hanya menyebut ia butuh bantuan spiritual. Rekannya tanpa ragu merekomendasikan satu nama, seorang kiai sepuh di kawasan religi Ampel yang dikenal memiliki ilmu mendalam. Namanya Kiai Abbas. Siang itu juga, Luna memantapkan hati untuk pergi ke sana. Ia berkendara menuju Surabaya Utara, memasuki kawasan Ampel yang ramai dan syarat akan sejarah. Suasananya begitu kontras dengan kehidupan modern di pusat kota. Ganggang sempit, aroma wewangian khas Timur Tengah, dan gema sholawat yang terdengar sayup-sayup dari menara masjid. Setelah bertanya kepada beberapa warga sekitar, ia akhirnya menemukan sebuah rumah sederhana di sebuah gang kecil. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu kayu yang sudah tua itu. Seorang santri muda membukakan pintu dan mengantarnya masuk ke sebuah ruang tamu kecil yang sejuk dan tenang. Tak lama,
Seorang pria tua dengan wajah teduh, jenggot putih panjang, dan sorban di kepalanya, keluar menemuinya. Itulah Kiai Abbas. Beliau duduk di hadapan Luna, menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Luna mencoba membuka mulut untuk menceritakan semua yang ia alami, mulai dari villa di Malang hingga tulisan di cerminnya. Namun baru beberapa kata yang keluar dari bibirnya yang bergetar. Kiai Abbas mengangkat telapak tangannya dengan lembut, memintanya untuk berhenti. Sang Kiai memejamkan matanya sejenak. Keheningan terasa begitu berat. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menatap lurus ke arah Luna dengan ekspresi yang sangat serius. Tidak perlu diceritakan, nak, ucap Kiai Abbas dengan suara pelan namun tegas. Dia sudah ada di sini, berdiri tepat di belakang pundak kirimu. Energinya gelap, pekat, dan penuh amarah. Mendengar ucapan Kiai Abbas, seluruh tubuh Luna terasa lemas. Ia ingin sekali menoleh ke belakang, namun rasa takut yang amat sangat melumpuhkannya. Punggungnya terasa dingin, dan ia bisa bersumpah ia merasakan embusan napas hangat di tengkuknya. Ia hanya bisa menatap sang Kiai dengan mata memohon. Kiai Abbas tampak tenang. Beliau mulai merapalkan doa-doa dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti gumaman. Anehnya, hawa di ruangan itu perlahan terasa lebih ringan. Perasaan terancam yang tadi begitu kuat, kini sedikit mereda. Jangan tunjukkan rasa takutmu. Nak, itu yang memberinya kekuatan, kata Kiai Abbas sambil membuka matanya. Sekarang ceritakan, apa yang kamu lakukan di sebuah bangunan tua di lereng gunung, sekitar seminggu yang lalu? Luna terkejut. Bagaimana sang Kiai bisa tahu? Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semua pengalamannya. Tentang bangunan belakang yang auranya sangat berat, tentang perasaan marah yang merasukinya, hingga ia menendang batu dan berteriak menantang. Ia juga menceritakan bagaimana ia merasakan sakit di dada dan setelah itu ingatannya kosong hingga ia siuman kembali. Kiai Abbas mengangguk-angguk pelan. Wajahnya tampak semakin serius. Sudah kuduga, gumamnya. Makhluk yang mengikutimu ini bukanlah arwah penasaran dari villa itu. Arwah di sana lemah dan tidak akan bisa keluar dari wilayahnya. Yang kau hadapi ini jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Dia adalah jin penjaga wilayah hutan tersebut, lanjut sang Kiai. Tempat yang kau masuki itu, bangunan tua itu, sudah menjadi istananya. Ketika kamu masuk dengan niat menantang, berteriak, dan menunjukkan amarah, kamu dianggap telah mengumumkan perang kepadanya. Kamu telah menghinanya di wilayah kekuasaannya. Luna mendengarkan dengan napas tertahan. Rasa sakit di dadamu dan ingatanmu yang hilang, itu adalah saat dia berhasil masuk dan menandaimu. Dia menciptakan sebuah ikatan energi denganmu. Itulah sebabnya dia bisa mengikutimu sampai ke Surabaya. Dan tulisan di cermin itu, kembalikan. Itu bukanlah permintaan. Itu adalah perintah agar kamu kembali ke wilayahnya, di mana dia bisa dengan mudah mengambil seluruh energi kehidupanmu sebagai bayaran atas penghinaan yang kau lakukan. Luna menutup mulutnya dengan tangan, tak sanggup menahan isak tangis. Ikatan ini harus diputus. Nak, bukan sekadar diusir, kata Kiai Abbas dengan nada tegas. Jika tidak, dia akan terus mengikutimu seumur hidupmu, menggerogoti jiwamu perlahan, hingga tidak ada yang tersisa. Malam ini, kata Kiai Abbas, memecah keheningan yang menyiksa. Kita harus melakukannya malam ini. Bertepatan dengan malam Selasa Kliwon, saat gerbang antara dua dunia berada pada titik terlemahnya. Tapi saya butuh kekuatan dan kepasrahan penuh darimu. Nak, kamu tidak boleh ragu sedikit pun. Jika kamu ragu, dia akan menang. Luna mengangguk pasrah. Rasa takutnya masih ada, namun kini bercampur dengan tekad baja. Ia tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Ia akan melawan. Sisa hari itu ia habiskan di rumah Kiai Abbas, di bawah bimbingan sang Kiai. Ia diminta untuk terus berwudu, berzikir, dan memohon perlindungan kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sang Kiai dan beberapa santrinya mempersiapkan sebuah ruangan khusus di bagian belakang rumah. Ketika malam tiba, Luna diantar masuk ke ruangan itu. Ruangan itu kosong,
Hanya ada sebuah tikar pandan di tengahnya. Di setiap sudut ruangan diletakkan semangkuk air yang telah dibacakan doa dan segenggam garam kasar. Penerangan hanya datang dari beberapa lilin kecil yang cahayanya menari-nari di dinding. Ki Abbas memintanya duduk bersila di tengah tikar, sementara beliau duduk di hadapannya. Pejamkan matamu. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu. Teruslah berzikir di dalam hati. Perintah Sang Kiai. Luna memejamkan mata. Ki Abbas mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang dalam dan berwibawa. Awalnya, suasana terasa tenang. Namun perlahan, udara di ruangan itu terasa semakin berat dan dingin. Sangat dingin. Luna merasakan lagi tekanan di dadanya. Lilin-lilin di sekitar mereka tiba-tiba padam serentak, membuat ruangan itu gelap gulita. Angin kencang menderu di dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Luna mendengar suara-suara bisikan di telinganya. Suara tawa, suara tangisan, dan suara berat yang mengancamnya. Suara jin itu. Ia mencoba merasuki pikiran Luna, menampilkan bayangan-bayangan mengerikan dari Villa Bromo. Rasa sakit di dadanya semakin menjadi-jadi, tajam dan menyiksa. Ia hampir menyerah dan membuka matanya. Tepat pada saat itu, lantunan doa Kiai Abbas mencapai puncaknya. Beliau berteriak, Allahu Akbar, dengan suara menggelegar, lalu menyiramkan air dari mangkuk ke arah Luna. Pada saat yang sama, Luna merasakan sensasi seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam tubuhnya. Proses itu terasa begitu menyakitkan, seolah sebagian dari dirinya ikut terkoyak. Ia menjerit sekeras-kerasnya, bukan hanya dari mulutnya, tapi dari dalam jiwanya. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Luna membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah cahaya fajar yang masuk melalui celah jendela. Ia masih berada di ruangan ritual, berbaring di atas tikar. Tubuhnya terasa sangat lemas, namun beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah lenyap. Udara di sekitarnya terasa ringan dan bersih. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa benar-benar sendirian di dalam dirinya, dan perasaan itu begitu damai. Kiai Abbas duduk tidak jauh darinya, sedang berzikir dengan tasbih di tangannya. Beliau tersenyum teduh saat melihat Luna siuman. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai, Nak, kata Sang Kiai. Ikatan itu telah terputus atas izin Allah. Dia sudah kembali ke alamnya, dan tidak akan bisa mengganggumu lagi. Luna menangis dalam diam, kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Kiai Abbas lalu memberinya nasihat. Nak, dunia yang tidak kita lihat itu nyata adanya. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Jagalah selalu adab dan sopan santun dimanapun kamu berada. Jangan takabur, jangan menantang, dan jangan memasuki sebuah tempat tanpa permisi atau berdoa memohon perlindungan. Pengalamanmu ini adalah pelajaran yang sangat mahal tentang pentingnya rasa rendah hati. Kisah Luna ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Naas, yang mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin naas, malikin naas, ilahin naas, min syarril waswasil naas, aladzi yuwaswisu fi syudurin naas, minal jinnati wan naas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Hikmah dari cerita ini adalah, setiap langkah kita di dunia ini hendaknya diiringi dengan doa dan kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri. Kesombongan dan niat untuk menantang hal-hal gaib seringkali menjadi pintu masuk bagi keburukan yang tidak kita inginkan. Selalulah memohon perlindungan kepada Sang Pencipta, karena hanya Dia sebaik-baiknya pelindung dari segala kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Luna telah belajar pelajaran itu dengan cara yang paling sulit, dan kini ia memulai lembaran baru dalam hidupnya dengan keimanan yang lebih dalam. Jika kalian sayang Ibu Emyu, klik like dan subscribe channel ini.